atau tidak, itu juga harus bagus dan dipikirin seperti apa. Contoh hook seperti apa, tadi udah dibilangin sama Cynthia juga udah. Sepatu ini dipakai 5.000 tahun, dipakai 5 tahun nggak bisa rusak gitu, itu boleh jadi hook seperti itu misalkan. Kalau CTA, call to action, contoh kalimatnya seperti ini, kita manfaatkan FOMO-nya audience, ya, fear of missing out gitu. Hanya hari ini diskon 30%, misalkan itu boleh. Kalau konteksnya ada di misalkan live stream gitu ya, ada kan tahu kan yang bisa kakak halo sayang darling gitu ya, boleh. Nah itu juga kalau CTA di dalam live streaming itu boleh banget, kayak stoknya tinggal 3, oh my god stoknya tinggal 3 guys, ring ring ring, itu boleh banget. Itu contoh-contoh CTA ya. Jujur ceria banget saya hari ini. Betul. Ada apa sih? Ada apa? Begini ya, sehari-hari ya. Jujur. Bener tahu, aku kesiram cahayanya Cynthia. Kalau yang memang di tengah juga kan sebenarnya. Lanjut. Tadi ya benar sih, seru banget ya, kamu cocok banget tadi kamu lagi di host live TikTok. Oh ya udah. Oke. Agak berbeda mungkin persona tadi yang mau disampaikan di Kompas sama di luar, ya udah nggak masalah. Dan apalagi kalau misalnya ngelihat konten yang berhasil juga, sekarang ada algoritma ya, media sosial suka seenak mereka yang punya platform kan, nanti reels, terus nanti tiba-tiba feed, belakangan malah katanya lagi rame tuh kalau carousel. Betul nggak sih? Carousel di banyak, terus kayak konten-konten POV gitu, jadi emang akhirnya kayaknya berbeda dari tiap konten, juga treatmentnya berbeda gitu kan, gitu kontennya tentu berbeda. Kalau misalnya Sia ya, kalau Ona Indonesia itu sendiri, tadi karena kontennya terus harus bisa banyak dan berbeda. Lalu kalau misalnya Ona juga sebagai hairdresser gitu ya, kan tentu banyak produk lain juga ya. Gimana kamu memposisikan produk Ona sih gitu sebagai konten di media sosial? Mungkin kalau nggak biar mempersempit di Instagram nih, ragam konten seperti apa di medsos yang digunakan sama Ona untuk memposisikan branding kalian? Formatnya apa? Format, model kontennya, atau misalnya bisa jangan-jangan brand identity-nya gitu kan, kalau Ona kan kayak warna-warni, ceria gitu. Posisi Ona sih di media sosial. Kalau aku bilang sih tiap channel itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau di TikTok itu pasti ya kita harus native. Seperti TikTok itu nggak suka video yang kayak polish banget atau dibuat banget, sukanya yang raw, yang mentah, yang real, yang honest. Jadi lebih seperti itu. Di TikTok itu juga cocoknya nawarin produk-produk yang mungkin 100 ribuan. Di atas itu sebenarnya agak sulit. Untuk hair dryer yang agak premium harganya 1 jutaan sebenarnya agak sulit. Jadi lihat-lihat juga. Instagram ya itu cocok untuk bangun branding, identity, untuk tampilan premiumnya. Tapi buat teman-teman di sini aku mau kasih tips, cobain Threads deh. Lagi seru banget loh. Seru ya? Iya, seru banget loh. Kalian coba nanya apa aja deh. Kalian lagi mau belajar apa, mau kenalan sama siapa. Kalian ngerasa masih kurang pede di mana? Ngomong deh di Threads. Seru banget loh, itu bakalan rame dan banyak orang sendiri juga nyobain. Waktu itu aku iseng, halo, aku perkenalkan, nama aku CEO-nya Ona. Pengen tahu dong di sini ada yang udah pernah dengar belum ya brandingnya? Pengen tahu pendapat kalian gimana? Gitu rame banget. Padahal aku nggak punya follower. Itu seru banget, kalian cobain, itu bisa banget jadi ruang gratis ya untuk cari kenalan, cari supplier, cari teman seperjuangan, bertukar pikiran. Apapun itu, atau kalian punya barang nih nggak yakin itu bagus nggak sih, tanya aja di Threads, ntar dijawab. Jadi market research ya. Tapi Threads memang Cynthia memang lagi in banget gitu, dan baru kan ya, orang-orang pada penasaran. Menurut aku Threads sama X tuh emang oke banget sih untuk dijadiin media promosi. Threads tuh kayak X beberapa tahun Betul, sebenarnya. betul. Karena sekarang algoritmanya lumayan ya di Threads ya, ke publik lah. Walaupun tadi ya belum punya followers ya. Itu jadi karena yang bisa dicoba sih Threads ini. Terus Kak Jessica, ya, tadi kalau misalnya
beragam platform medsos, kontennya juga beragam gitu. Terus tadi dari orang Indonesia juga pasti punya brand identity-nya sendiri gitu kan. Karena ngomongin branding, ya produk pasti pengennya dilihat sedemikian rupa gitu. Tapi ngomongin algoritma lagi gitu ya, kayak agak susah nih kalau mau bikin konten yang rame dengan sangat idealis gitu, dengan brand identity kita yang kayak gimana gitu. Terus yang viral gitu kan biasanya apa sih kalau di TikTok tuh ada sound viral sound gitu ya. viral, jedak-jeduk gitu, pangkot gitu, joget-joget. Apa iya kita harus bikin konten yang kayak gitu dengan mau branding ya, brand identity yang sedemikian rupa, harus kayak gitu nggak sih sebenarnya? Oke. Kalau dibilang harus bikin brand identity atau enggak, konten yang otentik punya kalian sendiri akan jauh lebih jangka panjang pastinya gitu, dan lebih bagus pasti kalau misalkan kalian bisa bikin itu naik beneran pakai konten yang memang asli dari kalian, itu pasti jauh lebih bagus. Tapi nebeng tren nggak ada salahnya sekali-kali, asal jangan maksain. Misalkan produk kalian adalah F&B, tapi tiba-tiba kalian pakai tren kicauannya nggak cocok ya. Jadi oke, tahu semua ya tren kicauannya ya, sini kita tiktokan ya. Oke, terus kalau misalkan kalian brandnya adalah F&B, itu lebih cocok pakai tren yang apa? Misalkan pakai tren yang bahasa-bahasa Prancis, tahu nggak, yang croissant or risol, itu lebih cocok. Oke, dan kalau misalkan bisa naik videonya dengan pakai sound, nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap kalian harus bikin selalu, kalau punya brand itu harus bikin konten yang memang autentik dan lebih jangka panjang. Misalkan apa? Misalkan cerita tentang brand kalian, berdirinya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, itu bisa. Atau memang benar-benar formatnya banyak sih sebenarnya. Atau emang benar-benar cuma tunjukin produk kalian seperti apa gitu. Atau cuma voice over aja, boleh banget. Atau format feed aja juga bisa banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya nebeng sound. Cuma lebih jangka panjang kalau kalian punya konten yang punya kalian sendiri ya, gitu. Ya, tadi kalau kamu rekomendasi konten-konten itu di luar kepala ya? Udah kayak subconscious gitu ya? Di luar nalar. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah, Ci, kalau Cici bilang gitu ya tadi dengan preferensi konten, kamu sendiri pengennya tuh gimana sih kontennya? Kalau kesukaan kamu ya, misalnya tim konten bisa bikin apa nih? Tapi kalau kamu melihat Orna tuh konten-konten apa tuh yang cocok? Aku pengennya sih identitas brandnya tuh kayak Apple ya, premium, nggak terlalu banyak, simple, clean, premium, sebenarnya mau itu. Nah, kalau buat aku kendalanya ya nggak cocok ya buat di TikTok. Jadi sebenarnya kita juga lagi eksplorasi sih seperti apa. Makanya sebagai brand memang harus pinter-pinter kreatifnya, karena tiap channel tuh beda-beda loh treatmentnya harus seperti apa. Kalau tampilan seperti itu, kalem, adem, cool, premium, nggak cocok di TikTok. Karena TikTok cara mainnya nggak begitu. Tergantung target audiens sebenarnya sih ya. Tapi kayak jadi pertamanya kontennya seperti apa dari konten mana? apa sih yang Orna keluarkan pertama kali? Dari brand itu Attention tadi. attention. Jadi zaman sekarang kita noisy ya. Sosial media itu noisy basic sekali, semua orang trying to get attention. Jadi poinnya dari kita adalah kita harus benar-benar clear, kita harus benar-benar mensintesa message kita. Jadi satu kalimat pemungkas yang begitu orang dengar langsung nangkep betul kenapa dia harus peduli. Tapi sudut pandangnya dari konsumen, jangan dari produknya. Contoh, kebanyakan orang bilang sepatu kami adalah yang terbaik atau karet kualitas terbaik. Apa itu kualitas terbaik? Konsumen nggak ngerti. Betul, kayak Bisa dirubah. harus pakai bahasa bayi ya sih. Benar. Misalnya ini sepatu kami dipakai 50.000 jam berdiri nggak rusak. Kalau nggak uang kembali. Nah itu konsumen peduli. Contoh. Jadi ketika membuat jasa penawaran produk atau apapun dari sudut pandang konsumen, banyak sekali sampai sekarang brand saya lihat ngomongin diri sendiri. Brand orang lain nggak peduli sama kita sebenarnya. Orang lain cuma peduli sama dirinya sendiri. Nah dengan itu kita bisa nge-craft
betul, ini benar banget yang dibilang sama Ci Sin. Kalau kita mau bikin kalimat yang mau ditaruh di dalam konten marketing kita itu harus yang relate dan dekat sama customer gitu. Jangan kita maksa orang lain untuk beli sekarang gitu, gak ada yang mau beli, gak ada yang care gitu. Tapi kecuali kita bikin kalimat yang kayak tadi, betul yang Ci Cynthia bilang gitu ya. Atau misalkan kalau kita punya produk untuk ngilangin jerawat gitu misalkan, kita bisa bikin kalimat-kalimat seperti udah nyoba 5 produk tapi belum sembuh, pakai ini sembuh gitu. Itu kan mereka jadi penasaran ya, apa ini produknya, mereka jadi scrolling apa ini gitu, kita cari tahu gitu. Jadi mereka mau nyari tahu apakah kita bisa trust brand ini atau tidak. Tapi kalau dari awal udah maksa untuk beli sekarang atau ayo coba check out, ya mana ada yang mau beli ya teman-teman ya. Harus jadi jawaban ya. Betul, Ya, harus betul. merasa, harus lebih dekat sama customer gitu dari sudut pandang mereka. Ya, 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 ya. Dan kalau misalnya dari konten itu sendiri perlu ada kalimat apa sih gitu, karena kita misalnya berusaha ini tuh dibutuhkan gitu sama publik gitu, tapi tetap akhirnya dari visual, dari teks, copywritingnya tuh itu sangat penting. Apakah just kata yang selalu berhasil bikin orang convert? Kan tadi beli sekarang itu udah enggak. Itu udah enggak banget, itu big no ya. Jangan ya. Tapi sebenarnya aku mau muji Kanulun dulu. Sebenarnya Kanulun juga bikin konten, tahu nggak sih? Dia juga bisa nih jadi langsung, kita bisa tukeran sebenarnya. Betul, tadi kita udah sempat mau aku kasih kan ikannya, cuman aku nggak bisa tadi kalau ngomongin kontennya. Oke. Lebih suka jauh kalau personal branding aku dengan aku yang cerewet, dengan aku yang suka makeup, dengan aku yang suka ngomong, itu akan lebih jauh, lebih kayak oh kita kerja nih jadi nggak kerasa kayak kerja gitu. Personal branding itu harus berawal dari coba dulu apa yang ada di dalam diri kita, keunikan diri kita seperti apa. Misalkan kita bisa apa, logat apa, misalkan aku juga pernah coba segala macam persona gitu ya, dari yang aku jadi diri aku sendiri sampai yang aku coba logat Manado, aku ngomel-ngomel pakai bahasa Manado, ternyata cocok-cocok aja. Jadi sebenarnya cari personal branding tuh yang ada di dalam diri kita, yang unik, yang respon masyarakat lagi, respon audiens kalian tuh oke. Gitu, itu personal branding. Dan tadi apa lagi yang bertanya? Supaya disukai sama lingkungan gitu ya, supaya disukai sama lingkungan, jangan terlalu peduli sih menurut aku sama apa yang orang lain omongin. Just be yourself, ngobrol sama orang, yang penting kita nggak pernah ngomongin orang lain yang enggak gitu ya. Dan juga jangan try to fit in, jangan pengen banget. Kalau kamu ngerasa di situ kamu nggak disukain gitu, ya udah nggak usah trying to fit in banget. Aku harus ada di situ, mereka harus suka sama aku, enggak juga. Itu mungkin aja environmentnya yang emang salah gitu ya. Kamu mungkin di tempat lain kamu akan jauh lebih disukai gitu guys. Itu Kasya. Ci Cynthia, kalau kamu gimana Ci, experience kamu membangun personal branding? Aku setuju banget sih, kayaknya tadi udah dijawab semua ya. Jadi terutama untuk lingkungan, ya mulai aja lihat dari teman-teman sekitarmu yang suka dengan dirimu. Kamu coba berkonten seolah mencari untuk ngobrol dengan mereka. Dan nanti lama-lama mereka yang lain yang serupa akan datang gitu loh. Jadi kalau memang ada lingkungan, kamu sekarang lagi berada di lingkungan yang kurang mendukungmu, ya keluar dari lingkungan itu, cari deh, ntar pasti ada kok orang-orang yang bisa nerima kamu, suka sama kamu, suka sama keunikanmu. Itu aja yang difokusin, jangan fokus ke negatifnya. Oke, seperti itu Kak Shalma. Mengenai personal branding gitu ya, dari Ci Cynthia dan juga dari Kak Jessica, ininya tuh di original ya, karena mau gimana sih, mau jadi siapa sih gitu, kayak gak usah bikin repot diri sendiri ya. Iya. Bikin konten aja Coba susah. kalau lihat kamu dulu nih, personal brandingnya seperti apa? Lihat. Jangan bikin diri kalian sendiri down. Pasti ada alasan kenapa yang pertama itu gagal, kurangnya di mana. Yang penting kegagalannya itu jadi pelajaran, bukan cuma bikin kapok aja gitu loh. Buat saya ya seperti itu lah. Oke, dan kalau Kak Jessica tadi ngomongin bisnisnya gitu ya sama Ci Cynthia. Kalau kontennya nih, kan mungkin banyak juga di sini kayak mau mulai sih konten. Iya. Tapi dari mana sih? Oke, karena tadi ngomongnya
story, aku mau kasih tahu juga ada salah satu format video yang bisa dibangun oleh sebuah brand yang namanya mengangkat brand story-nya mereka gitu ya. Seperti contohnya, karena sekarang orang-orang itu bukan cuma beli barangnya, mereka juga dengerin ceritanya gitu. Kalau ceritanya relate, ceritanya wah ini brand memang dibangun dari awal, orangnya jatuh bangun sampai sekarang udah dipakai jutaan orang di Indonesia, gitu kan kayak gitu. Itu tuh boleh banget dijadiin konten, itu containable banget kalau menurut aku ya. Contohnya siapa? Erigo misalkan, siapa sih yang nggak tahu Erigo sekarang gitu? Erigo apparel ya, baju. Itu dulu dia drop out dari sekolahnya, terus dia pengen achieve dreamnya, pengen bikin apparel, pengen bikin baju-bajuan, sampai akhirnya sekarang siapa yang nggak tahu Erigo gitu. Ada lagi parfum gitu ya. Humans itu dulu yang buat adalah anak tukang kantin. Dia nggak tahu apa-apa soal marketing, sampai akhirnya dia kerja di suatu perusahaan, dia tahu marketing, sampai akhirnya sekarang siapa yang nggak tahu Humans gitu. Dia jual dengan affordable dan parfumnya high quality gitu ya. Dan story-story seperti itu tuh bisa diangkat untuk jadi brand story di konten-konten sosial media untuk angkat brand kamu gitu. Itu salah satu format yang bisa dipakai. Tadi aku udah bilang formatnya macam-macam, banyak banget, gak cuma brand story aja. Kalau brand story itu biasanya kalian pakainya formatnya reels gitu ya, video pendek. Dan kalau bikin video nggak usah 5 menit guys, nggak ada yang mau nonton. 5 menit vlog loh ya. Bikin video tuh 30, 1 menit, 1,5 menit masih oke gitu, masih orang tuh masih enjoy nontonnya gitu. Tapi kalau 5 menit ya kayak podcast ya jujur. Terus ada juga format lainnya kalau kita mau mulai lagi. Kalau tadi format video gagal, kita coba lagi tadi dari Cisintia juga di threads misalkan. Kita threadsin aja apa gitu tentang brand kita, yang penting ngingetin mereka soal brand kita gitu. Ada brand kita di dalamnya. Orang kalau lihat ini konten atau lihat ini threads, ingetnya brand kita gitu. Kalau misalkan nggak works lagi yang threads, coba lagi, jangan gampang nyerah. Kita kan Kartini masa kini ya, kita harus kuat, kita harus terus. Dan biasa dikepukin loh. Oke. Iya, betul banget. Jadi kita jangan gampang menyerah ya, sahabat-sahabat. Ini apa yang ngomongin kalau di sini? Sahabat dan keluarga KG. Jangan patah semangat. Kalau tadi Cisintia juga udah bilang brand pertama atau bisnis pertama tuh rata-rata gagal kok ya Ci ya. Jadi itu kayak ibaratnya kayak first baby gitu ya. Itu belum tentu jadi, tapi ada sih ya Ci ya yang bikin pertama tuh langsung legit gitu ya. Jadi sama halnya dengan konten. Kalau kamu bikin konten satu terus udah berharap barangnya langsung laku, bikin konten satu sehari nih misalkan 5 udah konsisten kok, udah bagus kok, langsung berharap itu rame, ya enggak juga guys. Kalian harus coba semua macam format, semua macam platform sesuai target audiensnya. Gitu. Ini aku mau tanya dari personal. Tadi ngomongin bisnis pertama mungkin nggak selalu berhasil. Konten pertama juga mungkin nggak selalu berhasil tentu. Aduh, konten pertama aku sepi banget guys. Aku mau tahu konten pertama Kak Jessica dan Cisintia tuh brand pertama kamu apa? Atau online Indonesia nih brand pertama yang enggak sih, dulu pernah yang ada yang lain. Nah, gimana kalian ceritanya dengan penuh idealis membentuk brand dan juga konten pertama kalian, tapi misalnya ada berhasil, terus gimana menangani itu sih? Karena kadang ada mental block gitu ya, kalau nggak berhasil, gitu, kayaknya nggak bisa deh, gitu. Tapi apa terus gimana kamu overcome itu? Ini aku dulu Cici dulu aja. Dulu. Aku mau sharing kata-kata pamungkas nih buat teman-teman di sini yang malu ya mungkin untuk berkonten nggak biasa muncul. Kalian harus bisa kasih tahu ke diri sendiri. Kalau memang kontennya nanti jadi sepi, kalian takut sepi, ya sebenarnya nggak. Hook yang tepat adalah hook yang relate sama brand kamu dan relate sama customer, merasa dekat, customer langsung diajak, oh ini gua banget nih gitu. Dia akan stop scrolling dan dia akan lihat gitu. Tadi ngomongin hook juga, ngomongin CTA juga. Call to action itu harus ada banget gitu ya. Kalau hooknya udah bagus, CTA-nya udah bagus tapi tetap gak naik videonya, berarti ada sesuatu yang mesti dirubah lagi. Karena tadi aku balik lagi bilang formatnya tuh ada banyak banget. Kalian harus coba terus, jangan berharap satu video langsung naik, langsung banyak yang beli. Enggak.
nggak bisa kayak gitu ya. Kecuali kamu emang pengecualian kalau kamu memang udah artis terkenal banget, terus tiba-tiba kamu promoin barang kamu sendiri, ya itu kemungkinan besar langsung laku ya. Tapi belum tentu berjalan dengan panjang ya tadi Kak, diskusi off record kita ya Cici ya. Gitu sahabatku. Apalagi kalau misalnya kontennya satu konten terus upload di semua kanal gitu ya, itu belum tentu cocok. Iya. Oh, kecuali tadi Tasya sih mau bikin konten apapun Jujur and real. gitu. Terus kalau selain tadi reels di TikTok tuh biasanya juga namanya live. Masih konten live ya. Benar. Orang pernah nggak live di TikTok? Kita nge-live tapi hasilnya itu menurut kita untuk barang yang premium banget kurang cocok di TikTok, agak lebih sulit lah, lebih gampang di toko oren. Iya, Yang platform oren itu lebih buat gampang. convert gitu di toko orang lebih oke. Benar. Tapi kalau untuk yang lebih 100 ribuan, yaitu TikTok emang potensinya tuh besar banget. Jadi buat teman-teman semua di sini, tadi aku bilang modal yang lebih penting dari uang zaman now itu attention. Mulailah cari attention di TikTok. Ya. Itu kalau emang bener dahsyat banget. Kalian mau jualan apa aja jadi lebih mudah karena udah punya traffic gratis gitu. Perhatiannya udah ke kalian. Kalian tahu cara gimana narik perhatian dari sosial media yang gratis. Jadi dimulai dari diri sendiri, konten lah apa yang rasanya otentik terhadap diri kalian sendiri ya. Threads juga tadi aku bilang malu nampil, gak ada alasan sekarang pakai Threads. Itu tinggal modal ketik aja ya, benar. Tengah malam pun nggak masalah, kalian posting jam 1, jam 2 pagi juga nggak masalah. Asal topiknya pas, ngena, itu bisa rame, bisa 100 ribu orang ya langsung tanpa punya follower. Bahkan ada loh Ci, beberapa brand F&B yang aku tahu, aku pernah research gitu ya, mereka cuma promosi di X karena memang target marketnya udah kena di X gitu dan rame gitu. Ini dimsum apa ya waktu itu ya, produk dimsum gitu, dan dia ya udah pakai X udah terkenal gitu. Jadi memang sesuai sama target audiens balik lagi. Kalau di X malah kalau pakai manifest gitu, jadi anon. Terus dia algoritma itu kayak ada di home untuk muncul di beranda orang-orang tuh lebih bisa kalau manifest. Tapi ya F&B ya, karena tadi mungkin harganya juga, terus belinya juga mudah, dan kenapa kayak suka pengen dimsum aja gitu ya sehari-hari. Tiba-tiba dimsum ya. Oke. Kalau Kak Jess, kalau kamu tadi sebagai content creator, gimana kamu melihat live streaming? Kamu ada insight apa sih soal live streaming sebenarnya? Oke, live streaming ini sebenarnya berkaca dari aku adalah shopaholic juga, ya. Kayaknya semua orang masih shopaholic juga sih. ya. Stres dikit check out, stres dikit check out, tambah stres bulan depan. Oke, kalau berkaca dari customernya ya guys, mereka akan lebih suka nonton live itu kalau disapa pastinya. Jadi masuk ke dalam live itu langsung benar kan? Komen itu Benar. ya. Kalau kamu coba kan dulu masuk ke dalam live terus orangnya lagi, ya silahkan beli ya. Langsung kan Jujur, tinggal scroll aja. jujur mau barangnya sebagus apapun, semurah apapun, aku kayak apaan sih nih orang mager banget. Gitu kan. Tapi kalau kamu masuk di live orang dan orangnya antusias gitu, hai kakak JJ, welcome, mending lihat-lihat aja ya etalasennya, itu bagus banget. Makanya that's why penting untuk interaksi di dalam live streaming gitu ya. Hostnya juga, jadi kamu bukan sekedar jual barang gitu, tapi ini barang memang dihandle dengan baik dengan brandnya memang, dan juga hostnya juga menghandle dengan baik gitu, disapa-sapa, dikasih, di-spill, dan ini kan lebih real time ya kan ini ya, kalau lagi di live stream itu lebih real time, mereka bisa minta spill, mereka mungkin kalau misalnya produknya Ona gitu, coba Kak dicolokin gitu, bisa gitu ya Ci ya, gitu. Jadi itu lebih real time dan kita lebih bisa berinteraksi. Harusnya memang kalau menjadi kita buat brand dan kita live stream gitu, itu kita mesti lebih dekat dengan customer, harusnya dengan privilege live streaming ini gitu. Dan berapa lama harusnya kita live stream atau berapa sering harusnya kita live stream, sebenarnya nggak ada patokannya, cuma harus disesuaikan dengan target audiens kalian. Balik lagi gitu, kalau kalian jual barang yang target marketnya adalah anak sekolah misalkan, ya jangan live di jam-jam mereka sekolah, nggak ada yang nonton pemirsa ya.
Atau kalau misalkan kalian jual barangnya untuk orang-orang yang kantoran gitu, ya jangan live di jam-jam mereka ngantor, mungkin di jam-jam mereka di jalan boleh, atau di jam-jam mereka udah pulang boleh, jam makan siang boleh. Jam-jam nggak bisa tidur, jam 2 pagi check out langsung tuh kalau Jujur itu nggak kebangun paginya mau kerja lagi kan Nunu. Aduh, kecuali target marketnya adalah pengacara ya, pengangguran banyak acara. banyak Ya, acara, banyak itu belanja. jam berapa aja boleh. Itu jam berapa aja boleh. Saya pikir untuk yang belanja orang bayar di jam 12 malam loh. Iya, iya jujur. Jadi udah agak ngantuk kan? Sama. Atau saat membelinya tuh Lebih kayak lebih kayak Sebenarnya mereka nggak mau beli, tapi bener. iya. Betul. Iya, Itu jam. psikologis Berarti bisa tapi itu kalau di Shopee ya sih ya. lebih bagus dari uang guys. Kalian mau jual apa aja tuh jadi lebih mudah, atau bahkan brand-brand yang akan approaching kalian endorse dong gitu kan. Oke, Ci, tapi aku mau nanya lagi. Boleh kan yang boleh. Kalau itu kan tadi konteksnya konten gitu, Ci. Tapi kalau bisnis, kalau misalkan amit-amit gagal gitu, copingnya gimana sih supaya kita mau mulai lagi gitu? Aku sih selalu suka nyalahin diri sendiri, tapi dengan cara sehat. Kalau ada yang gagal, aku refleksi. Itu jadi kesempatan untuk refleksi diri. Kenapa ya begini? Apapun itu. Gitu. Jadi kalau emang gagal, oh gue kurang siap di mana. Nah lain kali jadi lebih siap. Iya. Jadi makanya aku bilang itu perjalanan. Bisnis itu perjalanan. Kalau satu kali gagal, tapi gagal dulu ya mungkin kurang refleksi. Gitu. Masih keren banget. Biasa kan? Luar biasa, sama halnya sih dengan konten kan ini. Kalau misalkan kita masih gagal di satu konten yang pertama, berarti masih banyak banget yang perlu diperbaiki, atau ganti platformnya sekalian, ganti konsepnya mungkin. Dari tadinya cuma ngikutin tren, bikin yang autentik, misalkan autentik masih gagal, bikin format lain, fit, threads, X, semuanya harus dicoba gitu, dan jangan gampang menyerah gitu ya. Kalau misalkan hari ini kita bikin konten yang ini terus naik, nah berarti itu di jalannya udah jalan yang benar, udah path-nya udah benar gitu. Bikin besoknya lebih improve lagi, tapi jangan lupa bikin yang baru lagi, inovasi yang baru lagi, supaya konten gak cuma satu aja gitu, kreativitinya gitu ya. Itu sih. Jadi memang nggak boleh berhenti belajar ya. Belajarnya juga dalam konteks produk kita tadi, konten atau brand gitu. Tapi juga diri sendiri sih, being reflektif tuh pembelajaran diri kita sendiri ya. Satu lagi kan, kalau di konten itu kita ada yang namanya algoritma guys, dan algoritma itu even perusahaan udah segede Kompas.com aja kita kadang masih flop kok. Video kita nggak semuanya berjuta-juta, memang ada video-video kita yang berjuta-juta banyak gitu, tapi kadang beberapa flop, ya itu karena algoritma dan kita nggak bisa membendung itu gitu. Jadi kadang video kalian bisa aja jatuh padahal udah bagus gara-gara algoritma. So jangan menyerah, coba lagi. Jangan menyerah itu ya maksudnya. Betul. Kita akan ngobrol deh habis kita sama teman-teman di sini. Boleh mungkin nanti dari sebelah